Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik aja dan tetap semangat ya. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Tanpa Tuhan
satu hari lagi Kau tambahkan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Engkau yang berikan kami hikmat, pengertian yang berasal daripadamu ya Tuhan, supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi mau-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kakak mulai devotion sharing di pagi hari ini, izinkan kakak ya untuk memperkenalkan diri di kakak dulu. Kan ada pepatah mengatakan tuh, tak kenal maka tak sayang. Makanya kakak ingin memperkenalkan diri dulu supaya kakak tahu dan kalian juga sayang sama kakak. Oke deh, nama kakak Tommy. Oke deh adik-adik semua, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Pagi yang sangat cerah. Kakak berharap pagi hari ini adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, yang tidak ada yang sakit ya. Oke deh adik-adik, mungkin adik-adik semua mungkin saat-saat ini sudah mengetahui ya, walaupun keadaan kita sekarang sedang dibatasi dengan virus ya, virus corona. Tapi percayalah adik-adik, kita jangan pernah membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam adik-adik semua. Walaupun adik-adik tidak sekolah, walaupun adik-adik sekolahnya hanya online, tapi percayalah kuasa Tuhan jangan pernah kita membatasinya. Oke deh adik-adik, pagi hari ini kakak akan membawakan sedikit firman Tuhan, sharing firman Tuhan, dan kakak akan membawakan cerita tentang Yunus. Siapa yang tahu tentang Yunus? Ayo angkat tangannya, siapa yang tahu tentang Yunus? Oke deh adik-adik, daripada adik-adik semua kalian terus bertanya-tanya siapa itu Yunus, kakak punya sedikit cerita nih, sedikit video tentang Yunus. Kakak berharap adik-adik semua dapat memperhatikannya ya, fokus supaya apa yang Tuhan sampaikan dapat merema dalam kehidupan adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda, dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi.
Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya oke deh adik-adik semuanya, kembali lagi bersama Kak Tommy di sini. Kalian sudah lihat ya videonya, kalian sudah lihat filmnya, berarti kalian sudah mengetahui siapa itu Yunus. Oke deh adik-adik, kakak di sini mau jelasin siapa Yunus, dan kakak punya 3 hal poin penting yang ada pada Yunus. Ya, tadi adik-adik sudah lihat semuanya ya, Yunus itu orang Ibrani yang disuruh Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang sangat nurut sama Tuhan. Tapi suatu ketika Yunus disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Apa yang Yunus lakukan? Yunus marah, Yunus bandel, Yunus tidak nurut kata-kata Tuhan. Karena Yunus tahu saat itu kota Niniwe itu orangnya jahat-jahat, orangnya suka membunuh, orangnya suka mencuri, orangnya jahat-jahat semua. Makanya kenapa Yunus nggak mau? Yunus malas.
Yunus nggak mau ke kota Niniwe karena Yunus sudah capek sama orang-orang Niniwe, orang-orangnya jahat-jahat. Nah, makanya Yunus tidak nurut sama Tuhan. Untuk adik-adik semua, poin penting, jangan pernah bandel sama Tuhan, jangan pernah nggak nurut sama Tuhan. Mungkin untuk adik-adik semua mungkin oke, kalian nggak bisa dengar suara Tuhan, tapi ada wakil Tuhan di bumi ini, yaitu siapa adik-adik? Orang tua kalian, orang tua, guru-guru di sekolah, kakak kalian, itu adalah wakilnya Tuhan yang ada di muka bumi. Jadi untuk adik-adik semua, poin penting yang harus kalian lakukan, jangan pernah bandel atau jangan pernah nakal, jangan pernah nggak nurut sama orang tua atau guru-guru kalian. Kakak punya ayat nih untuk adik-adik semua. Kakak di sini akan membacakan saja ya. Mungkin untuk adik-adik semua yang sudah siapin Alkitabnya bisa ngikutin kakak, tapi kakak akan membacakan di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Judulnya taat dan kasih. Ya, ayat pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah salah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, adik-adik semua di sini jelas ya. Kita harus hormat sama ayah kita dan ibu kita. Ini adalah salah satu perintah yang penting. Kenapa begitu sangat penting? Karena Tuhan ada wakilnya di bumi nih. Nggak kayak dulu. Dulu Tuhan waktu masih ada di bumi, semuanya bisa dengar suara Tuhan, semuanya bisa tahu perintah Tuhan. Karena sekarang Tuhan sudah ada di surga, jadi wakilnya adalah orang tua kalian. Kalau kalian disuruh belajar, kalau kalian disuruh mandi, jadi harus nurut sama orang tua kalian. Karena apa yang orang tua kalian, apa yang orang tua adik-adik perintahkan itu semuanya demi kebaikan kalian. Jangan kalian mentang-mentang nih udah nggak sekolah atau kalian udah nggak ketemu guru-guru, main game terus atau mainan terus, main bola atau main apa. Jadi kalau kalian waktunya belajar, disuruh orang tua belajar, kalian harus nurut apa? Belajar ya. Jadi jangan sampai kayak Yunus bandel. Yunus salah satu orang Ibrani yang paling nurut, tapi ada kalanya Yunus bandel karena Yunus tahu orang-orang Niniwe jahat-jahat. Nah, di poin yang kedua, kakak akan menjelaskan. Walaupun Yunus sedang dihukum, tapi Yunus tetap dipelihara sama Tuhan. Ya, kalian akan kakak bacakan di ayatnya di Yunus yang pertama ayat yang ke-17 ya. Kalau kalian sudah buka Alkitabnya, mari kita baca sama-sama dan kakak akan bacakan ya. Yunus 1 ayat 17. Di sini bunyinya, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya adik-adik, ini hukuman untuk orang-orang yang bandel. Apa kalian mau dihukum dulu sama Tuhan? Kan gak mungkin kalian mau dihukum dulu. Ini hukuman untuk orang yang bandel seperti Yunus. Yunus disuruh pergi ke Niniwe nih untuk ngasih tahu orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe suruh bertobat. Orang-orang Niniwe suruh bertobat dan tidak berbuat dosa lagi, tidak berbuat kejahatan lagi. Tapi Yunus nggak mau. Akhirnya Yunus apa? Ditelan sama ikan yang besar banget. Berapa lama adik-adik? 3 hari 3 malam. Dalam perut ikan itu keadaannya gelap, terus bau. Ya, jadi buat adik-adik jangan sampai adik-adik dihukum dulu sama Tuhan. Tapi walaupun Tuhan menghukum Yunus dalam perut ikan, Yunus tetap dipelihara sama Tuhan. Yunus nggak kelaparan, Yunus nggak kehausan. Tapi akhirnya di dalam perut ikan, Yunus itu bertobat. Yunus itu sadar,
oh iya, kenapa ya saya nggak nurut sama Tuhan? Kalau aja saya nurut sama Tuhan, mungkin saya nggak akan ditelan sama perut ikan. Saya nggak mungkin ada dalam perut ikan. Akhirnya di situ Yunus menyesal. Ya, adik-adik bisa baca di Yunus 2 ya. Di sini Yunus 2 cukup panjang. Nanti adik-adik bisa baca sendiri. Tetap Yunus mengucap syukur walaupun dalam keadaan apapun. Yunus sedang dihukum, Yunus tahu Yunus bersalah. Dalam perut ikan pun Yunus berdoa, mohon ampun sama Tuhan karena Yunus gak nurut sama Tuhan, karena Yunus bandel. Yunus gak mau langsung berangkat ke Niniwe. Coba aja waktu itu Yunus sebelum ketelan sama ikan, Yunus langsung berangkat. Gak mungkin Yunus ketelan sama perut ikan, ya. Dan poin ketiga, poin yang paling penting, yaitu Yunus bertobat dan menuruti perintah Tuhan. Ya, yang ketiga ini untuk adik-adik semua yang mungkin saat ini yang suka bandel sama orang tua, yang suka nggak nurut, yang suka marah-marah kalau disuruh sama orang tua, yang kalau misalkan disuruh belajar, siapa namanya? Budi suruh belajar, Budi nggak mau belajar, nggak boleh. Kamu harus bertobat ya. Jadi jangan sampai nanti kayak Yunus dihukum dulu sama Tuhan. Ya, jadi poin yang paling penting apa adik-adik? Kalian harus bertobat. Walaupun kalian melakukan kesalahan, walaupun kalian nakal, tapi kalian harus bertobat dan minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama orang tua kalian. Terus apa? Poin yang paling penting, kalian menurut perintah Tuhan atau menuruti perintah orang tua kalian. Nah, di sini kakak akan bacakan lagi ya di Yunus 3 ayat 1 sampai 3. Ya, di sini kakak akan bacakan Yunus 3, judulnya Pertobatan Niniwe. Akhirnya datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Kunya ini besar ya, artinya Tuhan firmankan kepada Yunus. Lalu bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Ya, adik-adik semua, kalian di sini bisa baca ya, adik-adik bisa baca. Akhirnya apa? Yunus nurut sama perintah Tuhan. Kakak berharap adik-adik jangan sampai seperti Yunus. Kakak berharap adik-adik semua, walaupun kalian lagi nanggung nih main games, atau kalian lagi nanggung nih apa, kalian tetap harus nurut. Misalkan kalian disuruh orang tua, ambilin baju dong tolong, atau misalkan ambilin pakaian yang masih dijemur, bantuin mama dong masak, tetap harus bantuin. Jangan kalian mah bentar lagi main game, atau bentar lagi mainan apa, tetap kalian harus nurut sama orang tua. Jangan sampai nanti orang tua kalian marah, jangan sampai nanti kalian dihukum sama orang tua kalian. Kalian nggak mau kan dihukum seperti Yunus masuk ke perut ikan. Nanti dalam perut ikan tuh gelap semuanya. Maksudnya kalian nggak mau kan sampai dihukum dulu sama orang tua kalian, atau dimarahin dulu sama orang tua kalian. Makanya kalian harus nurut perintah orang tua kalian. Dan kalian juga harus patuh, taat sama perintah orang tua kalian ya. Dan guru-guru di sekolah. Misalkan kalian suatu saat sudah masuk kembali di sekolah normal semua. Nah, kalian harus nurut sama guru-guru kalian. Ya, oke deh adik-adik semua. Gitu aja ya firman dari kakak, renungan firman dari kakak hanya segitu. Kakak berharap apa yang kakak sampaikan itu semuanya bisa menjadi rema dalam kehidupan adik-adik semua, dan adik-adik semua bisa menjalankan ya. Oke deh, pagi hari ini kakak cukup firmannya. Terima kasih ya. Sebelum kakak tutup, kakak akan doa untuk adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah. Terima kasih untuk nafas kehidupan ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di pagi hari ini yang telah Engkau siapkan buat kami semua. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu
menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan, dan menuruti semua perintah orang tua dan guru-guru kami di sekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjadikan kami anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun keadaan kami sedang dibatasi dengan adanya virus corona, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya akan Engkau normalkan kembali saatnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.